Masuk. seger banget. Jadi nunggu iklan apa gimana nih? aduh, wih, benefit banget sih kita punya iklan. Aduh, apa ya? Jadi kemarin kita udah ngebahas soal setelah masa WFH yang panjang, kita mulai ketemu lagi nih sama orang sekarang. Mau itu temen kantor, temen pergaulan, temen nongkrong. Yoi. Kita udah mulai ketemu lagi. Nah ternyata banyak juga kan yang kangen kantor gitu ya. Bener. Kangen kantor. Ya gue termasuk sih, kayak Aku aja yang di Lampung bela-belain ke Jakarta lagi. Cuma buat karena- ini kan, buat apa? Ke wisata kantor. kan? Enggak lah. Enggak ya. Kantor doang, padahal itu bisa diurusin sama temen yang lain gitu kan. Ya udahlah. Emang dedikasinya. Jadi Ah, intinya kangen kantor. Nah, ngomongin kantor, emang lo kerja di mana? aduh, Lu sokap. sokap, aku hanyalah karyawan biasa yang bekerja di startup. Kita sama-sama karyawan sih, cuma beda background Saat tempat ini ya. kerjanya aja sih. Iya. Kenapa tiba-tiba? Jadi aku Arum itu Jadi adalah Arum tuh di startup. ya karyawan Nah, startup dan Citra. kalau gue di salah satu lembaga independen pemerintahan, tapi bukan PNS ya guys. Oke. Harus di underline tuh, bukan PNS. Iya. Apa sih? Iya dong. Iya, Jadi pokoknya startup. di startup dan Jadi di ingat- lembaga independen gitu, di lembaga K-drama. independen pemerintah. Apa? Startup. Oh iya, lagi In banget hypes tuh. ya. Kalian harus nonton ya. Mudah-mudahan ini terbit kayak majalah. Mudah-mudahan ini rilisnya pas masih ada ini ya, masih ada startupnya. Ya. startup. Apa sih ini nggak penting? Nggak tahu, gue juga ngomong Jadi karena intinya- banget sih karena kangen kantor dan dipikir-pikir ternyata kita punya background kerjaan yang berbeda ya, dilihat-lihat gitu. mungkin pada penasaran ya, penasarin aja lah ya. Juga sih sebenarnya. Oke. Jadi ya udah memperkaya Jadi- informasi ya. Jadi kan kita sering sharing nih ya, ternyata memang di dunia kerja yang punya background yang beda, kita ya pastinya punya kehidupan office yang beda juga, pasti ada benefit yang kita terima juga beda gitu. Nah, kalau gue sih sebetulnya sebagai orang yang berkecimpung di pemerintahan meskipun bukan PNS, gue agak-agak envy, agak-agak sirik dengan kehidupan karyawan-karyawan startup yang dilimpahi dengan segala macam snack yang lezat gitu kan. Aduh enak banget. Itu udah kayak kantor tuh lebih kayak Indomaret ya, ada bisa semua bener juga. gitu kan. Emang gitu ya? Maksudnya emang lu tuh semua enak banget gitu ya, kayak semuanya ada, serba ada gitu. Fasilitas lengkap. Kalau Tempat fitness ada. wow, sebenarnya startup banyak nih ya. Ini aku berbicara secara spesifik di kantor aku aja gitu. Oke. Jadi aku nggak tahu di kantor yang lain. Di kantor yang Apa? Oh, sensor. Enggak, jadi kalau di kantor aku tuh memang kalau lo kerja 24 jam, ya 24 jam itu ada makanan gitu. Terserah mau apa aja ada gitu. Enggak juga sih, masih ada disediain sama kantor. Kantor tuh menyediakan makanan dan minuman untuk semua karyawannya. buat keluarganya juga kan? Enggak, gila. Enggak ya? Jadi gitu. Cuma apa? Cuma ya apa? Kira-kira menurut lo Oh. meskipun demikian gitu. Meskipun demikian, mungkin orang-orang, aku sering banget dulu pun sebelum aku masuk si kantor ini, si startup ini, aku di startup yang lain nih. Wow. Ternyata emang setiap startup tuh beda ya, apa namanya, treatmentnya. Dan waktu aku di startup yang lama, aku kayak setiap mau pulang naik busway, anak busway, ketahuan. deh. Setiap pulang naik busway kayak ngeliat satu koridor yang, ya ampun, ya Allah, aku berdoa semoga aku bisa keterima di kerjaan yang di startup ini gitu. Karena dari penampilannya aja tuh udah menggiurkan gitu. Nggak tahu sih ya orang menggiurkan apa enggak. Aku di posisi itu dan ternyata sekarang setelah aku di posisi yang aku inginkan dulu, aku mendengar orang-orang yang, ya ampun Rom, gimana sih caranya bisa masuk di situ gitu. Apa sih gitu, kok kayaknya enak gini. Itulah yang terlihat sebagai karyawan startup. Hidupnya enak. Tapi ternyata dan outfitnya gaul ya. gaul. Tapi ternyata ya namanya itu ya manusia ya, tidak pernah mensyukuri apa yang mereka punya gitu. Yes. Sejujurnya aku pun sangat envy gitu melihat seberapa besar nominal yang masuk rekening Anda gitu. Aduh, ya Allah. Anda jadi ke situ kan. Sebenarnya kita nggak tahu sih gaji masing-masing berapa, tapi ya udahlah, anggapan orang secara general kan pasti tahu gitu kan. Nah, permasalahannya ada kelebihan ketika di startup. Yang pertama, selain outfit, sebentar. Outfit tuh dari atas sampai bawah loh. Boleh pakai sendal kah? boleh. Wow. Maaf ya bos. Jadi sebenarnya mungkin untuk
ada peraturan di gedung, ada peraturan general kantor ketika keluar dari ruangan itu harus memakai sepatu memang. Cuma secara satu gedung gitu ya. Cuma kalau memang ketika kita mau istirahat sholat itu kan perlu pakai sendal gitu ya. Dan ternyata kok asik nyaman pakai sendal. Kok setelah sholat nggak dilepas-lepas? Iya, nggak ganti sepatu. Jadi kayak ya udah, lo mau sholat duha sampai sholat isya di sholat subuh pun tahajud boleh tuh ya? Boleh, 24 jam kan kantor. Boleh pakai sendal, asal ketika atasan ada ya sepatu gitu kan. Maksudnya se-fleksibel itu gitu. Dan pakaian pun lo mau pakai kaos oblong itu nggak masalah gitu. Mau poke. mau pakai ketekan tapi tetap harus pakai jaket. Maksudnya sopan lah, tapi nggak harus yang rapi gitu, nggak apa-apa, yang penting enak aja dilihat. Lo mau gondrong, mau diikat rambutnya, mau dicat warna apa ya terserah gitu. Enaknya sih di situ, sebebas itu gitu. Lalu kelebihan lainnya adalah apa? Ini kali ya dari partner kerjanya. Iya benar. Jadi itu salah satu. Rata-rata ke gue lah di sana, ya Allah itu anak muda semua. Seusia kita semua. Jadi ini salah satu hal yang paling plus adalah ketika salah satu yang aku sebutkan ketika ditanya sama manajer waktu tes, waktu masuk perusahaan itu, kenapa lu mau masuk startup ini gitu, perusahaan ini. Dan salah satu poin yang aku tekankan adalah nyari jodoh kan? Oh enggak. Yoi, lo enggak lah. Jadi kayak yang aku terang-terangan bilang, anak muda mana sih yang nggak mau dapat tempat kerja sekozi ini gitu. Jujur aku bilang to the point banget tuh. Dan dia senyum gitu. Maksudnya kayak aku pingin kerja dengan orang-orang yang sefrekuensi, seumuran dengan kompetisi, kompetitif, kompetensi yang hampir sama dengan kita punya kayak yang antusias yang sama, maksudnya kayak yang tidak dipatok terhadap suatu aturan yang lama gitu. Gitu. Jadi berlomba-lomba untuk kehidupan anak muda yang baru. Apa sih? Iya, maksudnya create something ya, yang new. Campur aja. Dan maksudnya create something yang new. Dan aku yang kerasa banget, itu manajer aku emang udah jauh umurnya di atas aku, dan kita nggak ada gap antara itu perkara umur ya, karena nggak jadi isu lah kita mau panggil dia nama pun it's okay gitu. Jadi benar-benar kayak yang ya udah senyaman lo aja, yang penting satu kerjaan lo kelar. Sefleksibel itu gitu di sana. Waktu kerjanya enak, terserah lo mau tidur karena memang disediain ada beanbag, ada segala macam. Lo mau tidur terserah gitu. Yang penting kerjaan lo kelar. Cuma yang buat negatifnya, kekurangannya ketika waktu itu fleksibel, maka jam kerja lo nggak ditentuin tapi maksudnya nggak bisa nentu gitu istirahatnya kapan. Ketika load kerjaan lo lagi banyak, ya lo nggak bakal istirahat 24 jam, enggak juga 13. Kalau aku 13, jujur aku 13 jam kerja bisa mantengin PC terus-terusan gitu. Iya sih. Ketika lagi naik. Terus yang lagi adalah kehidupan stabil enggaknya nih. Kalau kita tahu startup kan ini sustainability-nya, keberlanjutannya. Startup itu muncul karena adanya tuntutan zaman. Iya banget sih, benar. Iya kan? Benar. Sekarang lagi zamannya internet. Semua online tuh. Lagi ini. Iya. Dulu nggak ada internet. Nah, kita nggak tahu di masa depan nih internet ada yang berkembangnya seperti apa gitu. Jadi memang keberlanjutannya nggak bakal bertahan lama yang seperti ini gitu. Karena memang masa bertahannya karyawan di tempat aku minimal yang kontrak itu cuma 3 bulan. Bisa diperpanjang dengan ketentuan tertentu. Ya alhamdulillah sih pasti ada yang masih naik jadi tetap, cuma paling pendek 3 bulan. Setelah 3 bulan lo nggak diperpanjang, ya udah gabut lagi cari kerjaan baru. Berarti itu provision atau betul. Jadi kayak gitu, kita di startup. Happy-nya banyak banget. Jujur aku semenjak masuk startup ini aku nggak pernah daftar yang lain. Nyaman banget pokoknya. Nyaman dah. Terus ya udah. Tapi dengan segala keasikan itu, pasti ada sisi-sisi yang kok gini ya ternyata di dunia startup gitu. Apa ya, ada hal-hal yang ternyata ada nggak enaknya juga ya gitu. Iya, kalau nggak enaknya jelas kayak tadi aku bilang waktunya nggak nentu. Kerjanya capeknya kapan, istirahatnya kapan, itu jelas. Terus juga waktu buat orang yang masih gambling diperpanjang atau enggak itu nggak enak. Terus untuk yang tadi aku bilang ketika melihat Cameo dengan rekening yang masuk,
kayaknya beda gitu ya. Memang ya kita cukup, kalau aku pribadi aku cukup bisa bertahan hidup dan ada lebihnya. Cuma memang mungkin kekurangannya adalah nominal, tapi kita di-treat secara luar biasa di kantor dengan makanan, minuman, fasilitas, permainan, semua ada gitu. Dan setiap berapa quarter, berapa bulan tuh pasti ada treat lebih yang diberikan oleh kantor gitu. Jadi kayak kita nggak bakal bosen, nggak bakal merasa kurang. Pergi gitu. Iya, pengen ke kantor terus malah. Aduh. BTW, tolong ya. Ini nih tolong naikin jabatannya. Jadi intinya aku bahagia gitu di startup gitu. Iya sih, bener sih. Tapi itu kan manusia ya. Aku nggak ada rasa tidak bersyukurnya karena ada yang lebih gitu. Pasti selalu ada yang kita lihat lebih, guys. Nah, salah satunya di lembaga kamu nih. Kamu apa sih kira-kira? Maksudnya aku ngeliatnya kayak wah enak banget ya Cid. Tapi ternyata pasti ada nggak enaknya coy. Gue mulai dari enak apa nggak enaknya nih ya. Nggak enaknya dulu aja kali. Nggak enaknya dulu ya. Nggak enaknya menurut gue pribadi nih. Gue bukan PNS, tapi gue bekerja di salah satu lembaga independen pemerintah yang menurut gue sisi agak kurang asiknya adalah jadi memang 70% di tempat kerja gue tuh udah anak-anak milenial, Gen Z ke bawah gitu udah. Oh ya 70%? Yes, 70%. Tapi 30% yang which is itu adalah pimpinan-pimpinan, sebagian besar generasi yang mungkin ya, gue nggak tahu, mungkin X atau baby boomers ke atas gitulah. Bahasamu ya. Iya, tapi maksudnya itu ada gap, memang itu jadi isu akhirnya di tempat gue, gap generation tuh ada, dan itu bahkan dijadiin salah satu topik di beberapa webinar kita, justru webinar dan beberapa acara sebelum pandemik lah gitu. Itu memang jadi isu. Jadi gimana sih akhirnya si anak-anak muda ini masuk tanpa harus tanpa harus dilihat tidak sopan sama si generasi atas, ya which is itu pimpinan-pimpinan gitu. Itu kita diajarin juga gimana cara manner. Iya. Jadi ya Allah, kadang bahkan pernah ada, ya itu balik lagi ke karakteristik individu ya, tapi bahkan ada yang sampai cara ngobrol, cara apa. Untuk yang asik sih asik aja, untuk pembicaraan yang seru ya seru aja, tapi untuk beberapa orang yang mungkin nggak terbiasa di sekelilingnya sama anak-anak muda, itu menjadi jadi masalah mungkin buat mereka, karena kita terlalu berisik, terlalu mungkin kreatifnya kadang kelewatan yang gitu-gitu lah. Nah, itu menurut gue jadi salah satu ketidakasikan lah di situ. Ketidakasikan lainnya apa ya? Outfit mungkin ya. Outfit sebetulnya kalau gue itu ada di tengah-tengah. Karena outfit ini zaman dulu mungkin 3 tahunan lalu itu masih yang full formal ya, karena orang-orangnya ya itu tadi, karena generasinya masih yang dulu-dulu, akhirnya ya mengikuti zaman dulu yang pasti formal, terus ya standar attire-nya kayak gitu. Tapi mungkin sekarang perlu gue apresiasi juga kali ya, karena 70% kita udah anak-anak muda, akhirnya ada adjustment, ada kesesuaian gitu loh, disesuaikan. Nah, kita udah boleh kok, maksudnya pakai yang lucu-lucu asal itu tetap rapi, boleh. Bahkan di hari Jumat sekarang itu kita udah diperbolehin pakai jeans dan kaos t-shirt, polo t-shirt gitu. Itu udah boleh. Dan yang penting berkerah tapi ya? Iya, penting berkerah. Nah, menurut gue itu salah satu kemajuan yang gue banggakan dari instansi ini. Nanti dikasih efek tepuk tangan ya. Tolong bos-bos saya dengarkan ini ya. Benar-benar. Tolong. Nah, menurut gue itu sih karena gue masih ngelihat kayak instansi-instansi lain tuh masih yang lebih kurang progresif. Iya, kurang progresif. Benar. Dan gue termasuk orang yang cukup talkative kalau misalnya diomongin soal anak-anak muda ini berisik segala macam, karena menurut gue ini tuh akan nyampe ke kita gitu loh, dan kita harus menyesuaikan dan ya nyesuaiin juga lah sama zaman ya kan. Ya kali gue harus ke kantor dengan kalau cewek-cewek zaman dulu tuh ya pokoknya gitulah ya. Ya kita kan juga pengen yang lucu-lucu, harus pantofel atau. Nah, sekarang tuh udah mulai bergeser itu, dan ya bersyukur lah gue join di masa-masa sekarang. Apalagi ya ketidakasikannya. Ini nih sustainable. Ketidakasikan ya. Kayaknya
itu sih kalau masalah perihal waktu sih kita udah dikasih flexi time, cuma flexi time-nya tetap ada aturan. Jadi misalnya ya kalau lo telat ya lo pulangnya juga telat gitu. Terus kalau tapi kalau kerjaan ya hampir sama sih. Kalau lo punya kerjaan yang ternyata numpuk, ya istirahat lo bergeser ya itu juga cukup fleksibel lah gitu. Tapi ini spontan nih pertanyaan nih muncul. ketika iya benar. Ketika misalnya ada poin-poin tertentu nggak yang kira-kira bisa mengurangi jumlah nominal yang masuk ke rekening, kayak gaji lo dipotong gitu karena ada hal-hal tertentu? So far sih nggak ada. Gue nggak pernah merasakan, dan kayaknya teman-teman gue juga nggak pernah. Berarti ada kesamaan nih di kita. Apa tuh? Sama tuh. Walaupun misalnya telat atau apa itu nggak ada potongan gaji. Benar, nggak ada potongan gaji. Tapi masalahnya mungkin kan yang kita terima dalam satu tahun gak cuma gaji. Benar. Tapi ada benefit. Namanya penilaian. Nah, iya. Si penilaian itulah mungkin nanti yang akan berpengaruh, dilihat atasan, dilihatinnya gitu-gitulah ya. Berarti itu mungkin ada samanya dimanapun kamu kerja. Dong, pasti harus ada itu kan bagian dari profesionalitas ya guys. Gitu. Lanjut. Itu sih kayaknya guys ya, kalau ketidakasikannya di ini agak-agak ya kaku gimana gitulah ya, agak formal gimana gitu. Tapi untuk bagian gue khususnya di international. Tapi asiknya apa ya? Untungnya gue dapet pimpinan-pimpinan yang walaupun generasi di atas tapi asik parah orangnya, mau membumi dan mau cair sama kita dan selalu menghargai pendapat anak-anak muda dan bahkan didorong, dikasih panggung gitu. Nah, jadi mungkin kulturnya nggak di semua unit itu sama gitu. Nah, ini gue kebetulan dapet yang super asik sih menurut gue gitu ya. Mungkin bener nih kata pepatah. Apa? Pepatah apa, Neng? Bertindaklah secara lokal, berpikirlah secara internasional. Global. Oke, nggak apa-apa ya. Oke. Terus. Habis coba lagi ya. Terus. Nah, kalau untuk asiknya mungkin kalau orang-orang yang ngelihat ini ya tadi masalah masuk rekening, mungkin semuanya kita punya masuk rekening sama-sama ya. Benar. Tapi mungkin lebih ke fasilitas kali ya. Jadi selain kita terima setiap bulan, gue lebih menyoroti justru kayak fasilitas kesehatan. Jadi tempat gue fasilitas kesehatan tuh alhamdulillah banget ya, selengkap itu gitu. Jadi yang jelas untuk suami atau istri dan anak itu udah tanggung. Terus lo mau ya intinya so far kalau gue sakit, gue sampai hari ini nggak pernah ngeluarin uang sepeser pun gitu untuk menyehatkan kembali badan gue. Itu sih. Kalau untuk yang lain-lain, sustainability di sana mungkin karena udah jelas strukturalnya, mungkin jadi career path-nya juga lebih kelihatan ya, maksudnya lebih ada apa tuh, lebih kelihatan aja gitu. Kalau nanti bakal naiknya jadi ini. Jenjangnya tuh udah dipersiapin gitu, tinggal nanti kalau ada seleksi yang kayak gitu-gitu mungkin yang harus dilaluin ya. Sama aja sih menurut gue career path-nya bukan cukup ya, nggak sangat juga apa ya bahasanya supaya cukup lah ya, pokoknya ya nggak kurang dan nggak lebih gitu ya, normal lah gitu. Dan untuk gaji cukup menurut gue, alhamdulillah cukup dan lain-lainnya cukup. Nah, apalagi ya, sebenarnya aku jadi kepikiran aku nanti diprotes sama kantor nih. Apa? Tentang kamu. Enggak, tadi yang benefit kesehatan itu. Sebenarnya plus minusnya ada tuh di startup di tempat aku ya. Ketika kamu semua pegawai walaupun kontrak pun dapat. Iya, kontrak pun dapat. Mungkin bedanya tuh di aku itu. Ketika masih kontrak kita nggak dapat jaminan kesehatan itu. Tapi ketika kita diangkat pegawai tetap, maka kita dapat fasilitas kesehatan itu. Istri kita pun dapat gitu. Jadi kayak kita nggak ngeluarin sepeser pun buat kesehatan, tapi dalam tanda kutip harus pegawai tetap. Kalau di aku, kalau kamu kan enggak. Tuh bedanya di situ. Gitu. Oke. Apalagi ya? Apa sih tadi gue ngomong apa ya? Perasaan tadi udah gue catat. udah sih kayaknya ya, kurang lebih. Sustainability. Kurang lebih. Ada plus minus lah semua itu pasti. Ada plus minus lah ya. Tapi menurut gue ya, mau startup
ataupun lembaga independen, mau apa kayak, yang paling penting tuh bukan cuman ya gaji penting, tapi itu menurut gue hal dasar gitu loh. Hal dasar tuh berarti ya dia di dasar. Itu kayak poin pertama tapi bukan poin utama. Gitu loh. Aduh, ini spontan agak mikir nih. Gimana? Ya, jadi menurut gue gaji ada 3 sih kalau menurut gue yang menentukan apakah gue akan stay di tempat itu atau enggak. Yang pertama, pendapatan atau gaji lah ya. Fasilitas dan lain-lain gitu. Yang kedua adalah koneksi. Apakah tempat kerja gue sekarang bisa mengkoneksikan gue ke orang-orang yang menunjang. Nah, kayak tempat gue sekarang alhamdulillah bisa nih mengkoneksikan gue ke nggak cuma nggak cuma dalam negeri, tapi juga ada partner atau rekan kerja yang juga skalanya memang kayak internasional, dan itu kan berarti menunjang gitu. Yang ketiga adalah tempat yang membuat gue akhirnya nggak berhenti belajar gitu loh. Jadi setiap hari itu nggak cuma itu aja kerjaannya. Gue tuh pengennya yang setiap hari kita harus punya satu bukan keahlian ya, tapi lebih kayak pengetahuan dan ngerti lah akan satu hal yang baru gitu loh. Jadi selalu pengen tahu dan selalu harus baca lagi, harus belajar lagi gitu. Kalau menurut gue ya, di luar yang tadi gitu. Guys, kayak memang bener sih 3 poin ya. Yang pertama adalah pendapatan yang aku nggak tahu sih urutannya gimana, tapi yang poin pertama pendapatan, kedua lingkungan, lingkungan, yang ketiga gimana pekerjaan kita. Benar. Apakah membuat kita selalu lebih pintar atau enggak? Benar. Tapi percaya nggak sih, ya udahlah ya, dikit lagi ya. Dikit lagi nggak apa-apa. 3 poin ini kamu dapetin nggak bersamaan di situ? So far ya, ini karena gue mungkin masih tergolong muda dan baru, jadi kayak alhamdulillah semuanya udah tercover di situ. Mantap. Bener. Saya nggak expect loh jawabannya itu. Gila, mau juga gue masuk situ. Tapi startup juga punya poinnya 3 itu juga menurut gue ya. Tergantung perspektif. Tergantung visi misi pribadi kita, benar. Iya dong. Kalau yang kayak orang masuk startup supaya buat kayak gue gitu ya, supaya dapat makanan banyak mulu, kayaknya nggak bakalan juga. Nggak bakalan, benar. Karena perspektif gue, masuk sana karena gue mau dapat makan banyak. Gitu kan. Lumayan sih. Tapi emang iya, oke. Tergantung visi misi, bener. Tergantung banget. Gitu sih guys. Dan ini spontan uhui juga ya, kayak gue juga nggak pernah expect gitu loh. Kayak gue pas awal lulus kuliah, gue selalu ditanyain mau kemana gitu. Terus gue selalu bilang gue mau ke MNC. Terus dosen gue, MNC TV. Bukan MNC TV, gue bilang gitu. Multinational company yang menurut gue tuh keren gitu kan. Multinational company yang menurut gue keren, bisa berhubungan sama orang banyak, terus skalanya internasional pastinya kan. Terus dosen gue menjawab, McD aja. Waduh, iya juga sih McD. Ada banyak di kedaton. Ketahuan dong lokasinya di mana nih. Aduh, gitu deh pokoknya. Gitu. Tapi ya semua ada jalannya masing-masing lah guys. Tapi bener, ntar tambahan itu saja. Dari omongan itu, dan ini dari satu sumber yang sama, yaitu dosennya Citra. Kemarin banget karena ini lagi jadi kemarin tuh kayak lagi happening banget penerimaan PNS, dan kita kayak catch up gitu, aku dan mohon maaf ini pembimbingnya Citra tapi kayaknya lumayan deketnya. Nggak apa-apa, dia deket ke semua. Benar. Jadi tuh kayak karena aku bersyukur sekali teman-teman alumni kita banyak yang keterima gitu. Terus dia tuh kayak membesarkan hatiku karena itu tuh nggak cuma di PNS doang kamu bisa hidup gitu. Ya bener. Maksudnya kayak kerjaan dimanapun tuh gitu, mau lu startup, mau di lembaga independen, even itu PNS, walaupun wirausaha juga itu masuk. Benar. Tergantung gimana kita ngejalanin. Dan tergantung bagaimana kita mensyukurinya. Gitu sih menurut bisa nih. Selanjutnya kita membahas tentang apa lagi ya guys? Aduh, masih mikir. Spoiler apa ya? Apa bedanya karyawan dan usaha. Iya benar. Oke, next kita bakal bahas itu ya guys. Karena udah lama banget waktunya. Cukup kita dulu. Udah jam 12 ya ini. 0000. Ketahuan. Tengah malam terus. Guys. Thank you ya. Kita pamit. Ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum.